Ya udah kayak gini ya didandanin gitu, capek banget gitu kan. Padahal itu belum nikah gitu, cuman model doang, model make up doang gitu. Sampai nggak makan seharian aku itu, cuman makan roti sama air pagi doang. Kenapa aku nggak dari Senin sampai Minggu dijalankan semua tuh hobinya? Karena ayah. Kembali ke ayah ya? Iya. Berarti sayang banget nih masih sama ayah. Ya begitu. Harus dong. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster ya. Di sini tuh kita kedatangan seseorang yang ternyata itu teman kita gitu loh ya. Nggak nyangka gitu loh. Gak nyangka banget pastinya ya. Kan di sini sudah ada Maya, ya. Halo, assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam Kak. Wah, ternyata ya. Kenapa sih baru muncul gitu di kita? Baru tahu, Oh, gitu. baru dipertemukan. Oh, iya, akhirnya berjodoh ya. Nah. Oh, jangan-jangan lagi sibuk ini. Iya, banyak job nih kayaknya nih. Bisa dibilang. Oh, bisa dibilang. Sekarang kesehariannya apa nih? Sibuknya ngapain sekarang? Sibuknya sekarang ngurusin rumah tangga. Bercanda. Sibuknya sekarang di rumah, terus sambil ngambil job sampingan kayak foto, sama hunting-hunting gitu sama PG, sama ngambil job endorse. Oh, berarti modelingnya masih aktif ya? Masih. Tapi kira-kira kan ini kan pandemi nih ya. Ngaruh nggak sih buat model gitu? Enggak, soalnya kan ngikutin protokol kesehatan juga. Gitu. Tetap taat aturan ya. Iya, gitu. Sebenarnya selebgram jadi selebgram gitu ya, atau punya bisa dibilang seseorang yang punya titel selebgram gitu ya. Nah, itu sejak kapan sih gitu ada julukan mulai ada selebgram gitu? Sebenarnya kalau dibilang selebgram itu mungkin kalau aku pribadi dilihat dari followers, jumlah followers, dan itu aku juga gak nyadarin kalau followers aku sebanyak itu gitu. Oh, Gak gitu. sebanyak itu sih, tapi seenggaknya 10.000 ke atas itu udah diakui selebgram gitu. Soalnya bisa dikasih klik tautan gitu loh, swipe up, swipe up gitu kan. Gitu kalau 10.000 ke atas. Oh, gitu. Jadi itu sejak kuliah? Kuliah. Awal kuliah. Iya. Dan akhirnya buka endorse itu gimana? Atau memang Nggak buka lihat awalnya. teman-teman gitu, oh, kayaknya anak-anak ini sih gitu Enggak Nggak buka. buka. Itu seleb. Kalau dibilang selebgram awalnya tuh nggak tahu. Oh, ternyata aku selebgram, nggak gitu. Oh. Itu Nggak ada peresmian gitu ya? enggak gitu. Soalnya aku dulu itu cuman suka sosmed, suka foto gitu kan. Terus tiba-tiba yang DM, Kak, PP endorse dong. Hah? PP endorse? Aku selebgram gitu kan, mikir gitu kan. Masih kaget juga Iya, gitu ya. gitu. Jadi kalau yang pertama tuh kayak berapa fee-nya Kak gitu. Bingung. Menaruh berapa gitu? Menurut berapa? Udah Kak, bebas aja, kirim aja produknya gitu. Oh gitu. Dan akhirnya mulai banyak ya Iya, orang-orang lihat-lihat, akhirnya oh kok enak gitu ya. Kamu sendiri enjoy nggak? Nah, dengan jalanin itu semua gitu. Kalau aku lebih enjoynya ke foto-foto kayak hunting gitu. Oh, Itu hunting yang foto. bisa bikin aku lebih enjoy daripada kayak review produk gitu. Merasa enjoy karena emang hobinya juga foto ya. Ya, gitu. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman digombalin sama fotografer? Ya, iyalah. Udah pernah, biasa udah ya. biasa sih. Tapi kalau udah gak wajar, aku langsung ganti gitu. Maksudnya gak asal kayak kan banyak tuh yang ngajak PG-PG. Aku seleksi dulu fotonya kayak apa. Kalau Oh, iya mamanya benar. fotonya itu aku lihat dari profilnya tuh kayak seksi-seksi gitu. Maaf Kak, aku gak bisa gitu. Soalnya kan gak mungkin dia apa ya, kayak fotonya dia foto model-modelnya foto seksi. Terus nganu aku gitu kan. Kok bisa ke aku kan, dia kan fokusnya kan ke foto. Beda jalur lah ya. Iya, beda jalur. Kan aku berhijab gitu. Jadi juga mau filter ya ngefilter. konten-konten fotonya kan gitu. Jadi nggak hanya sekedar di foto aja kayak gitu Iya, ya. Juga gitu. punya. Lihat juga profilnya, gak langsung asal dia dia sekarang itu ya mau hunting sama kakak gitu. Lihat dulu, kadang dibalesnya besok gitu. Maaf Kak, gak bisa gitu. Emang sengaja gitu. Iya. Sengaja besok gitu. Iya, soalnya mikir dulu masa pengen nggak ya? Tapi pengen gitu, soalnya kan ada beberapa yang model-model seksi gitu kan. Tapi kan dilihat dari kualitas fotonya kan bagus gitu kan. Tapi cuman modelnya aja yang seksi gitu. Jadi masih mikir 2 kali, tapi kayaknya enggak deh. Takut disuruh kayak gitu, takut orangnya juga
centil juga gitu. Lebih beresiko ya. Iya. Mending cari aman gitu ya. Kalau orang tua sendiri gimana nih? Nah, mendukung nggak sih kamu jadi selebgram? Dia gak tahu selebgram. Atau jangan-jangan memang dirahasiakan ini? Iya. Ada pro dan kontra mungkin kah di rumahnya atau? Mendukung sih, mendukung tapi sedikit. Oh, tidak begitu make-up banget gitu. Iya, kayak kalau masih batasan wajar atau kayak nggak terlalu sibuk kayak gimana ya? Hari ini job, hari ini job, hari ini job itu nggak boleh sama ayah namanya. Kalau kayak di seka-seka gitu kayak besok job, seminggu lagi job itu nggak apa-apa gitu. Kayak review produk kan ditanya, itu kamu ngapain review produk gitu, pas besoknya review produk lagi, jadi tuh ngapain ngonten tiap hari gitu. Gitu. Kan usianya beda lah ya, milenial sama yang dulu Iya, gitu. benar, paham saya. Iya. Tapi gini, respon keluarga sekitar atau teman-temanmu, kamu jadi selebgram, mereka gimana? Atau ada sih yang iya sih sok jadi artis atau kayak gitu, ada nggak Enggak, sih? karena aku nggak sok. Kayak kalau selebgram ya enggak, itu cuman follower aja yang lainnya gitu. Baik hati ya. Soalnya kan lebih banyak itu, banyak selebgram Pamekasan yang lebih dari aku. Soalnya kan aku di Pamekasan kan baru, maksudnya dulunya kan di Bangkalan gitu. Jadi Kuliahnya di Bangkalan ya? iya, kuliah di Bangkalan gitu. Penghasilan bayaran pertama kamu berapa sih dulu waktu jadi selebgram tuh? Itu aku 50.000. 50.000, udah Iya. seneng banget ya dapet Iya, segitu. kayak ini Kayak hobi. kerja sendiri Iya. gitu ya. Ini aku suka hobi ini tapi dapat bayaran gitu, hobi sekaligus bayaran gitu. Jadi bisa sih gitu. Lumayan nih. Iya. Karena emang kalau kita mau kerja itu sebenarnya yang sesuai sama hobi ya kan? Iya. Jadi rasanya tuh kayak nggak kerja gitu. Nggak ada tekanan ya, menikmati lah gitu kan. Tiba-tiba bonusnya dapat cuan. Iya gitu. Nah kalau orang tua lagi gak ngizinin gimana solusinya? Ya Ketika udah kamu nggak- lagi ada jadwal tuh misalkan, nggak berangkat. nggak berangkat tetap ya? Pilih Nggak. orang tua ya? Iya. Kadang kan ada tuh PG maksa, besok ya gitu. Aku lihat sikon dulu gitu. Terus ngechat lagi, gimana bisa nggak dibolehin gitu. Kenapa nggak dibolehin? Ya karena aku nggak mau gitu. Kalau sibuk enggak sih, meskipun maksa enggak. Jadi tetap kamu sendiri yang ngontrol ya, Iya, memfilter sendiri. tergantung mood juga. Kalau pengen banget foto itu kadang kode gitu di WA, foto hunting tuh sama aku tak post gitu. Yuk gitu captionnya, terus TG tuh semuanya ayo kapan gitu. Wah, ini gitu. Tapi itu juga filter, gak semua itu. Gak semua PG ya. Yang aku mau aja, yang peka gitu. Nice. Yang aku kodein ternyata peka. Jadi iya Mas, ayo gitu. Jadi mulai foto-foto itu mulai dari sejak kuliah ya. Iya, sejak kuliah. Dan sekarang udah lulus, udah lumayan lama ya berarti. Nah, suka dukanya menjadi selebgram tuh kayak gimana sih? Kalau selebgram karena aku lebih ke foto sih, Iya, Mbak. suka dukanya jadi model lah gitu. Model. Itu pernah MUA di Bangkalan waktu itu. Kan temen aku ini ngechat aku, ayo ini lagi nyari model makeup artist kan. Emang di mana? Aku di Pamekasan. Kondisi waktu itu lagi pandemi, tapi gak begitu parah. Udah Indonesia udah tenang lah gitu pandeminya. Tapi aku masih di Pamekasan. Aku skripsian itu. Ngapain ke Bangkalan? Gak bisa aku. Ayolah, ini kriterianya pas sama kamu gitu. Umur sama yang muka apa ya? Pokoknya kriterianya sama lah kayak aku. Tingginya gitu. Pengen kepo juga kayak apa sih didadanin gitu kan. Ya udah deh. Tapi aku PP ya gitu. Aku PP tuh ke Bangkalan, ke Arusbaya. Aku berangkat jam 7 pagi. Berangkat ke sana, berhenti di Tangkel. Dijemput sama temenku ini, dia dari Surabaya. Nyampenya itu aku sekitar jam 10-an. Jam 11 nyampe ke Arusbayanya. Itu masih dijamu kayak ini Dek makan dulu gini-gini gitu kan. Terus dia sambil nyiapin make upnya kan. Selesai itu aku langsung dandanin,
2,5 jam kayaknya aku didandanin, pegel banget. Lumayan ya. Ya udah kayak gini ya didandanin gitu, capek banget gitu kan, padahal itu belum nikah gitu, cuman model doang, model make up doang gitu, terus capek ini 2,5 jam. Kebetulan waktu itu kan priasnya juga pemula gitu, jadi aku bisa dandannya 2 jam sampai 2,5 jam ya dek gitu. Iya teh gitu. Udah gitu photoshoot tuh di situ kan, itu di studionya. Itu udah capek banget, gempor banget. Gaunnya agak berat sih, tapi ininya kan pakai mahkota gitu kan. Mahkota kayak Sundaan tuh, Mbak. Kayak gitu. Ya ampun, berat banget. Aku udah capek gitu. Sampai sore jam 5 itu aku baru pulang. Bayangin aku itu sendirian sama temanku itu, ayo di Surabaya dulu nginep di aku. Nggak mau, aku nggak mau ngambil risiko. Waktu itu aku juga nggak pamit ke ayah, soalnya aku ke Bangkalan beneran ngambil berkas doang, tapi aku cuman pamit itu, nggak bilang sama ayah kalau aku model ini, soalnya pasti gak diizinin model yang berhubungan sama model-model gitu, jauh-jauh dari Pamekasan ke Bangkalan tuh ngapain model kamu gitu ya? iya gitu. Sedangkan aku kayak meronta-ronta pengen tahu kepo gitu kan. Ya udah aku iyain ke temanku, terus aku jam 5 itu nyampe tanggalnya itu hampir Isya. Hampir Isya sama temanku itu, ayo ke Surabaya aja. Nggak mau, aku takut dimarahin ayah gitu kan. Ya udah nunggu bis lama banget, 1 jaman kayaknya aku nunggu bis itu. Jam 7:30 itu baru ada. Terus aku pulang tuh sendirian. Pulang sendirian, ada cowok deketku. Dia kayak agamis gitu, kayak anak pondok gitu, Mbak. Tapi centil gitu, Mbak. Pokoknya bicara basa-basi, pakai bahasa Madura yang bahasa halus kayak gitu. Aku, ini orang mana kok bahasanya kayak gini gitu kan, aku juga begitu ngerti bahasa halus gitu. Jadi aku jawab apa adanya pakai bahasa Indonesia juga. Terus dia tetep tuh gangguin, minta nomor kan. Aku kasih nomor temanku yang cowok gitu. Gak punya, Mas, gak punya nomor yang bisa ditelepon. Kalau WA ada, soalnya nomornya mati. Oh ya udah gitu, tak kasih nomorku yang cowok itu. Udah gitu nyampe Sampang, bisnya itu turun, Mbak, ini nggak bisa ke Pamekasan katanya. Aduh, ini udah jam berapa? Jam berapa ya? Jam 9 itu udah jam 9 malam. Aduh, aku gimana gitu, gak punya temen juga di Sampang gitu. Ada tapi jauh. Terus untungnya waktu itu ada om-om, dia juga mau ke Pamekasan. Itu tinggal bertiga. Om-om 2, aku 1. Sendirian. Iya, jadi kan, takut gitu kan, gimana ini kalau aku nggak bisa pulang, aku di mana, masa di masjid kan, nggak lucu gitu. Terus akhirnya untungnya ini om-omnya baik, udah nak sama saya aja, ntar lagi ada pasti gitu. Akhirnya nemu setengah jaman nyampe rumah, udah gempor banget, langsung tidur. Kalau kamu awalnya pamitnya gimana? Pamitnya itu kan emang ada urusan di mana itu, di Bangkalan, ambil berkas waktu itu, sekalian file gitu? skripsian. Iya memang, jadi ya udah aku sekalian ngambil berkas, sekalian itu ke MUA itu gitu. Ternyata sangat capek gitu, jadi udah nggak lagi gitu. Capek banget, apalagi kan Pamekasan Bangkalan gitu. Itu pun aku jam 5 pulang, itu aku belum selesai photoshootnya, ini masih ada lagi gitu. Duh, mohon maaf banget, ini udah gak bisa, soalnya ini aku dari Pamekasan gitu. Sampai gak makan seharian aku itu, cuman makan roti sama air pagi doang. Gimana yang mau makan, kan udah didandanin, gimana kan nanti itu lagi. Belepotan. Iya, belepotan. Bersihnya juga waktu pulang itu kayak udah, ya pokoknya bersih. Gak tahu sini nih masih ada item-item, bodo amat, pakai masker gitu aku. Ya ampun, tapi masih ada aja orang yang kayak gitu, kayak yang cowok tuh yang centil-centil. Ya ampun, padahal ini muka aku udah kayak gini gitu, tapi kenapa masih ada? Berarti tetap gitu. cantik kelihatannya. Kan pakai masker, udah item-item sini, nggak ngerti. Untungnya nggak lagi nangis ya, tambah. Iya. Ini diapain gitu nanti jatuhnya. Ke depan kamu bakalan tetap fokus di modeling, foto, Atau mungkin tambah melebar kayak beauty vlogger, biasanya kan kayak gitu. Nggak suka make up kayak Suka gitu. sih, tapi masih suka di foto sih. Kalau kedepannya mungkin iya bisa kayak gitu. Tapi dengan kendala orang tua gimana tuh? Ayah pernah bilang, asalkan kamu udah nemu kerja, semua aku lepas gitu, kayak Oke. terserah kamu gitu. Jadi ini pengen cepet-cepet cari kerja biar ada lepas momennya gitu ya? Iya. Biar semuanya bebas gitu. Ya udah terserah kamu, udah punya uang sendiri, udah bisa ngontrol hidup gitu. Kalau belum punya kerja tuh kayak
Mas kan kamu masih anakku gitu, maksudnya Oh, masih kecil Masih gitu. jadi tanggung jawab Iya, ya. gitu. Jadi terbatas semuanya gitu. Saudara berapa? 3, Oh 3. Anak keberapa Maya? anak kedua. Oh anak kedua. Di tengah ya. Iya. Punya lengkap dong. Punya Lengkap berarti. kakak. Enggak punya mbak. Oh iya. Tapi mungkin nanti ada mbak ipar. Iya benar. Jadinya lengkap ya. Jatuhnya punya adik, punya mas. Ah, iya, dari tadi Maya kayaknya nggak boleh sama ayah. Ayah sukanya bilang kayak gini, ayah bilang kayak gini gitu. Deket nggak sih sama ayah sebenarnya? Atau mungkin ayah jadi orang yang protektif banget ke Maya? Protektif iya, deket iya. Jadi Maya tuh curhatnya ke ayah gitu. Iya, tapi lebih apa ya, kan kan udah balik ke tadi, milenial sama orang dulu itu beda. Iya. Dia semuanya sepemahaman. Jadi lebih punya temen curhat sendiri gitu. Oh. Iya, tapi dibilang protektif, aku selama kuliah cuman pernah dianterin sekali doang ke UTM, ke Bangkalan. Setelah itu aku mandiri. Padahal aku nggak pernah sama sekali ngebis. Pas hari itu Perdana, aja, pertama kali sama ayah. Takut aku itu udah pengen naik sepeda motor nggak boleh. Ya soalnya kan takut resiko kan kalau sepedaan cewek. Nggak pernah sepedaan juga. Pernah sih tapi ngumpet-ngumpet. Tapi itu pun bisa dihitung paling 2 kali. Tapi sesudah diantar sama ayah, aku dilepas mau ke Bangkalan, ya udah ke Bangkalan sendiri gitu. Jadi Jadi lebih percaya gitu ya. tapi ya itu mental banget, kayak yang mau sendirian ngebis takut diapain gitu. Tapi alhamdulillah aman. Awal-awal masih takut ya, lama-lama enggak udah Iya. biasa gitu. Sendiri ke Bangkalan itu. Pulang kadang waktu di Bangkalan masih ada perbaikan jalan, jam 9 baru nyampe. Jam 9 9 malam. malam. Sendirian itu, ya ampun, lapar di bis, kayak ya ampun. Kayak gini banget hidup, udah gak diantar, pulang sendirian gak ada makanan gitu kan. Tapi kamu sebenarnya dengan kondisi yang seperti itu lebih ke merasa terkekang atau malah tambah sayang sebenarnya? Sama ayah. Kalau dikekang mungkin kayak kalau lagi keinginan aku kayak foto modeling itu ditahan, itu mungkin aku ngerasanya kayak dikekang gitu. Kalau kayak aku dibiarin kayak gitu, aku kayak bersyukur aja sih, kan aku lebih mandiri gitu. Tapi kan untuk kebaikan kamu juga tuh. Iya, Kayak gitu kan sebenarnya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi berarti bisa dibilang deket lah ya, walaupun memang ada perbedaan, itu wajar Iya. antara anak dan orang tua. Kalau sama ibu sendiri gimana? Deket lah kan ibu. Perempuan Justru- lebih bisa memahami ya iya. biasanya. Tapi nggak pernah protes ibu kalau kamu ada pemotretan atau apa kayak gitu? Iya, sama kayak ayah sih, sepemikiran sama ayah. Kalau ibu malah lebih khawatir gitu. Kadang aku sama Dua-duanya Dua-duanya adil ya. berdua nih beli minuman. Terus ada tuh bapak-bapak, cantik ya kalian berdua, aku beliin minuman ya gitu. Pernah, terus aku cerita kan, itu dimarahin, nggak boleh nerima, asal nerima gitu. Tapi enggak, aku gak dikasih langsung, aku beli tapi aku belum bayar, tapi dibayarin gitu. Lebih khawatiran ibu sih, takut kenapa-napa gitu. Berarti lebih deket ke ayah apa ke ibu? Kayaknya dua-duanya. Iya. Tapi gini, kan setiap anak tuh kan pasti ada lebih deket ke ayah atau lebih deket ke ibu gitu. Sosok ayah sendiri gimana di matanya Maya? Ayah itu keras sih keras, tapi ada waktunya gitu. Kalau ayah itu lebih ke humoris juga, jadi sifat kerasnya itu ketutup sama humorisnya gitu. Jadi yang bikin kayak ayah marah. Terus ada kan adik aku kan punya adik yang nomor 3 itu, dia kan juga sifatnya sama kayak ayah. Kalau aku kayak lebih cuek gitu, kalau dimarahin ya udah aku diem. Kalau adikku tuh malah ngelawak, jadi gak jadi marah Oh, gitu. gitu. Jadi ayah kan juga itu humoris juga, jadi sama-sama sablengnya lah gitu. Kalau sama adikku gitu. Kalau ibu gimana? Kalau ibu sama kayak aku, lebih kayak cuek gitu. Kayak kalau marahan tuh kayak, kamu gak boleh gini gitu. Ya iya, udah gitu, gak panjang. Oh gitu. Lebih banyak, pokoknya aku udah ngasih tahu gitu. Oh gitu. Lebih ke biarkan anak berpikir sendiri ya kayak gitu. Bapak ibu masih sehat semuanya? Kalau ayah kan ada masih ya, kalau ibu udah enggak.
Pas usia berapa? Nah, itu waktu semester berapa ya? Semester 5. Oh, kuliah baru dong ya. Sakit. Dibilang sakit, iya, tapi mendadak, kayak aku tuh gini, kan aku cukup aktif organisasi. Selama kuliah aku jarang banget pulang. Bisa sebulan 2 kali pulangnya. Nah, gak tahu kenapa ibu ini selalu telepon kapan pulang gitu. Oh gitu. Iya, selalu telepon kapan pulang. Ngapain? Kan aku masih banyak kegiatan di sini gitu. Iya, gak apa-apa, kan lama gak pulang gitu kan. Ya udah minggu depan gitu. Tapi aku gak bisa lagi. Ditelepon lagi, kenapa gak pulang? Iya, minggu depannya lagi gitu. Akhirnya minggu depannya lagi aku pulang. Ibu ini ada pengajian di rumah. Mungkin kecapean atau apa, tapi ada yang bantu kok, 2-3 orang sama ibu waktu itu. Pengajian di rumah, kamu gak mau pulang, ada pengajian gitu. Gak bisa kalau hari ini, besoknya aku pulang gitu kan. Nah, aku pulang ada di rumahnya mas sepupuku waktu itu. Masih ditelepon, kenapa gak pulang gitu. Iya, masih ada di rumah mas sepupu gitu kan. Iya langsung pulang nanti gitu. Iya, udah di Pamekasan juga gitu kan. Iya gitu. Lah apa kebesokannya ini masih enak nih, masih makan. Mau apa, kayak aku bawa makanan khas sana gitu, khas Kamal sana gitu kan. Masih makan-makan bareng waktu itu. Terus pas kebesokannya malam-malam jam 2 pagi. 2 pagi. Ibu ini kan biasa sholat itu tahajud gitu kan. Nah, pas di kamar mandi ini kayak teriak gitu, kok aku lemas gitu, lemas pusing gitu, padahal gak ada riwayat sakit sama sekali. Aku pusing, aku lemas, udah gitu langsung dibawa ke rumah sakit. Mungkin subuh kali ya, masih beres-beres kan dari kamar mandi tuh, masih beres-beres gitu, masih nelpon sana sini. Akhirnya subuh kayaknya dibawa ke rumah sakit. Terus udah di jalan katanya udah gak sadarin diri gitu, anggap koma di jalan mungkin ya. Terus udah gitu, ibu makan apa kok bisa sampai kayak gini gitu. Dikira tuh tengkar gitu, tengkar sama siapa, darah tinggi kan, ada riwayat darah tinggi, disangkain tengkar atau gimana. Gak ada apa-apa, adem ayem gitu kan. Terus udah gitu koma sampai seharian. Pas Seninnya itu pas langsung gak ada. Sehari di rumah sakit Sehari. langsung nggak ada. Kamu nggak ada Koma. firasat apa gitu? Ya itu mungkin aku ditelepon terus suruh pulang. Nggak biasanya, soalnya kan kayak intinya uang ada lah dulu di Bangkalan, jadi aku nggak pulang gitu. Terus itu anehnya kenapa aku disuruh pulang terus, padahal kan ibu tahu sendiri aku organisasi waktu itu padet-padetnya kan, masih mahasiswa baru kan, jarang banget pulang waktu itu. Terus Novi adikku, dia juga mimpi gigi apa tuh namanya? Oh, gigi copot. Oh Gigi. iya. Tapi yang lebih sensitif mungkin adikku sih, kayak waktu meninggalnya tuh aku penakut ya, Mbak. Aku bilang kalau mau pamit lewat mimpi gitu. Aku udah gitu aku dalam hati, kalau mau pamit lewat mimpi gitu. Novi ini enggak, adikku tuh enggak, kayak dibisikin gitu. Iya, terus diciumin aroma kemenyan lah waktu itu 40 harinya. Aku enggak, aku takut sebenarnya, tapi enggak, aku gak takut gitu. Jadi mungkin bisa ngelawan gitu. Kalau adikku tuh kayak apa ya? Kalau takut tuh langsung Kelihatan kayak. Kelihatan. Gimana gitu ya. Hmm. Jadi kaget ya karena Mendadak kayak. bisa dibilang mendadak. Iya, kan, mendadak. gitu ya. Iya, belum apa ya? Intinya tuh kayak belum puas sih, memang belum puas, masih kuliah juga. Terus gak sempet ngerawat juga. Apa juga yang mau dirawat kan gak sakit, langsung koma. Selama ibu masih ada, keinginannya beliau yang masih belum dipenuhin sama Maya Kerja. apa yang Iya kan, ibu kan dulu kerja pas sebelum sama ayah. Sebelum sama ayah kerja tuh di studio foto. Berhenti kerja soalnya nikah sama ayah. Kayak udahlah jadi berumah tangga aja gitu. Tapi ibu tuh pengen anak-anaknya tuh gak jadi berumah tangga.
harus kerja gitu, meskipun udah berkeluarga harus kerja gitu. Soalnya kan di zaman sekarang juga apa ya, kan kebanyakan kan wanita karir lah gitu, kerja harus kerja gitu, nggak bantu suami, seenggaknya bisa ngasih ke orang tua gitu, pakai uang sendiri bukan uang suami gitu. Merasa punya beban gak sih? Kamu kan bisa dibilang anak perempuan pertama. Nah, sedangkan anak perempuan pertama terus ibu nggak ada, ngerasa ada beban gak sih? Beban sih pasti, tapi mungkin positifnya di aku udah dilatih duluan buat mandiri di Bangkalan. Kan itu aku tadi bilang, Oh, iya. Lebih aku awal aku sendiri ke Bangkalan. Aku dari gak pernah nge-manage uang makan, uang cucian apa, itu aku belum sama sekali nge-manage gitu. Tapi aku di Bangkalan kayak, oh kayak gini ya sendiri gitu. Cuman pokoknya uang segini aku harusin cukup sebulan bahkan lebih gitu. Aku bisa ngatur, kayak manage waktu, manage uang, manage itulah, ngatur di rumah juga gitu. Jadi akhirnya itu bermanfaat ya Bermanfaat buat lah. Ya, kamu. bermanfaat. Satu momen yang selalu mengingatkan kamu sama ibu. Pernah pas di jendela waktu itu, di jendela aku pas setiap lihat jendela kamarnya ibu tuh, di kamar depan selalu lihat wajahnya gitu. Soalnya aku kayak pernah kelintas gitu waktu itu kan, aku keluar terus ibu itu lihat dari jendela gitu. Tapi kan jendelanya kan rada-rada samar, gak bening gitu kan. Aku kaget kirain hantu. Terus aku kayak sekelibat mikir gitu, nanti kalau ibu udah gak ada mungkin aku bisa lihat kaca ini gitu. Gak tahu ya, tiba-tiba Oh, kayak tiba-tiba gitu. ada kayak gitu. Iya, jadi takut setiap lihat kayak gitu. Maksudnya ngelihat kaca itu gitu, gak mau keinget. Maksudnya gak mau sedih gitu. Males aku sedih kayak gitu, kayak nguras tenaga banget. Mending doain aja gitu. Males Iya, banget. Nah, karena nggak butuh tangisan sebenarnya, yang dibutuhkan doa ya. Iya gitu. Kalau dibilang sedih kan ya pasti sedih banget, tapi gak Namanya mau juga orang nunjukin tua ya. itu gitu. Untuk menjadi anak yang bisa diandalkan lah ya, anak perempuan pertama yang mungkin bisa dijadikan rembukan sama keluarga lah, apalah Iya, kayak karena gitu. Mas jauh juga kan ya. Oh iya, masnya jauh ya. Iya, Bisa Ada di dibilang mana? anak pertama ada aja. di Bali. Oh, ada di Bali ya. Kayak anak pertama jatuhnya ya. Iya, iya. Gantiin ibu lah. Iya, benar-benar. Atau mungkin gitu ya. Maya pengen kerja, ingat sama keinginannya ibu. Iya, Oh, iya ingat juga. juga nggak pengen, gimana ya, nggak pengen nyusahin lah sama ayah gitu, kayak biar ada gunanya ngeluarin biaya S1 gitu. Iya. Sebenarnya memang mendukung semua ya kayak gitu ya. Iya, Memang karena mungkin momen atau takdirnya beda kayak gitu ya. Sisi lain sekarang kan lagi mencari fokus kerja ketika ibu sudah iya. Yang paling sedih tuh kenapa ibu itu gak ada pas aku udah sedewasa ini. Maksudnya dulu kan masih kuliah iya, kayak gitu aku ya. gak tahu apa-apa. Kayak kalau sekarang tuh kayak aku suka fashion gitu kan, jadi aku bisa kayak ibuku tuh bisa aku otak-atik fashionnya gitu lah kan. Kalau dulu tuh kayak gimana sih, ibu-ibu biasa, ibu rumah tangga ya daster aja gitu. Aku pengen tuh ibu tuh juga fashionable lah kayak ibu-ibu lain gitu. Tapi kenapa udah gak ada duluan gitu kan. Aku dulu kan gak tahu apa. Aku juga waktu kuliah dulu ya fashion, ya suka fashionable juga, tapi aku belum tahu kayak Nggak fokus lah ya. iya, gak fokus. Kayak ibu kan anggap pikiranku tuh ibu masih lama sama ayah gitu. Ya ternyata gitu. Umur ya nggak ada yang Iya, ya, semoga mungkin ibu di sana bisa lihat Maya amin. dan bisa bangga gitu ya sama Maya yang sekarang Iya, gitu. amin. Memang ibu itu waktu itu pernah mesen, nanti kalau aku nikah nggak usah kayak gini, nanti catering aja, mbah yang duduk gitu. Maksudnya mbah yang duduk gantiin ibu, mungkin kayak gitu ya. Jadi oh, iya ya. jadi mikirku tuh kayak Tandanya kayak gitu ya. semoga aja mbak panjang umur. Terus kan ikut sih waktu wisuda. Jadi aku ngeliatnya udah lama gantiin ibu gitu. Oh gitu ya. Oh bilang itu pas waktu Waktu terakhir kali sebulan, waktu itu ulang tahunnya adik. oh Pas gitu. Pas ya. sebulannya, anggap 40 Oh, tiba-tiba hari bahas sebelum itu meninggal gitu. lah. Mm-mm. Oh. Tiba-tiba bahas itu.
Jadinya sekarang sayang banget ya sama Mbah. Ya emang dari kecil Gitu. tuh Emang udah akrab sama Mbah. diembah terus malah. Kalau Mbah tuh biasanya memang ke cucu tuh sayang banget emang. Iya, benar. Kadang lebih sayang daripada anaknya kayak gitu. Lebih Iya, sayang ke cucunya. Benar. Apalagi minta uang jajan tuh biasanya. Iya. Pensiunan juga jadi kan kalau gajian balik Oh, iya. gajian gitu. Lumayan kan ya nambah-nambah. Kita melihat Maya ini covernya seorang selebgram yang suka foto, yang mungkin selalu di angle tuh selalu happy gitu Iya, ya. Harus ya bener. ditutup emang ya. Iyalah. Kalau gak happy kayak enggak, PG pasti enggak deh, aku gak mau kamu lagi. Padahal kayak gitu kalau gak happy kan. Tapi siapa tahu ada disuruh gaya apa ya, model sedih mungkin nggak ada. Ya? Enggak, Nggak ada paling minimnya itu model datar aja. Datar. Tapi bawaannya kalau datar tuh bukan sedih, jadi sinis. Iya. Sebenarnya memang di sisi lainnya Maya ini ada jiwa yang sangat tegar sebenarnya. Kuat sebenarnya. Iya. Semoga. Dan sepertinya Maya nih tipe kalau orang yang agak tertutup ya. Bukan tertutup sih, kayak iya tertutup. Ya. Iya kan? Lebih cuek sih, kayak aku gak mau ngurusin hidup orang, tapi kamu jangan ngusik aku juga gitu. Maksudnya Maya tuh juga memanage mana yang harus dipublish dan mana yang Iya. enggak gitu. Jadi ketika ada motretan, moodnya lagi gak enak, masih bisa lah ya. Iya bisa lah, soalnya kan aku juga suka foto, jadi mood gak enak terus ayo foto, oh ayo gitu. Selalu happy. Iya. Jadinya kan hiburan juga, aku dari bad mood ke mood gitu. Untuk Maya sendiri kira-kira kedepannya pengen kayak gimana nih? Fokus apa? Mungkin? Harapannya buat Maya sendiri. Harapan aku kerja, udah itu aja. Itu aja. Ya, soalnya kan kalau udah kerja ada penghasilan sendiri, aku bisa tuh traveling, terus aku bisa tuh bawa PG-PG aku, kayak fotonya itu bukan di sini doang, di daerah aku doang, bisa ke kota lain gitu. Soalnya kemarin itu aku pernah liburan sama teman-teman aku ke Malang kan. Aku post tuh foto di IG tuh, banyak yang dari Malang, dari KW Ijen gitu nge-tag aku gitu. Jadi ini bisa banget aku foto di mana-mana gitu. Kalau di Madura tuh kayak ya gak dikit sih, tapi aku lebih bangga di post sama yang di luar dari kota aku. Di Malang tuh banyak KW Ijen juga, padahal itu fotonya di Bromo. Tapi yang lain KW Ijen. Nah, kok bisa? Tapi kan ketika kamu sibuk dengan pekerjaan, apa nggak tambah sulit tuh nanti untuk ke hobinya kamu yang Enggak. Soalnya misal nih aku kerjanya dari Senin sampai Jumat lah. Sabtu Minggu kan, Senin sampai Jumat kan aku udah ruwet tuh. Jadi Sabtu Minggunya aku lancarin hobi aku gitu. Kira-kira ada nggak sih ke depan rencana ada manajer gitu untuk memanajemen jadwalnya kamu? Manajer. Belum sih. Jauh kepikiran Belum. gitu ya. Karena sebatas hobi aja ya. Iya, masih senang-senang hobi. Gitu ya. Tapi kalau memang hobi, kenapa kok nggak dari Senin sampai Minggu dijalankan semua tuh hobinya? Karena ayah. Oh, Kembali ke ayah ya. Iya. Berarti sayang banget nih masih sama ayah. Ya begitu. Harus dong. Iyalah ya, harus. Orang tua sendiri ya. Iya. Maya, ada nggak yang mau diomongin nih buat yang lagi nonton? Kira-kira harus kayak gimana nih? Kalau aku pribadi bukan fokus ke selebgramnya, aku lebih fokus ke kalian yang masih punya 2 orang tua lengkap gitu. Jadi punya 2 orang tua lengkap itu, ya aku juga waktu punya 2 orang tua lengkap gak sesayang ini banget gitu sama ayah ya, kan yang dipanggil duluan ibu. Jadi kayak aku ya udah, batas sayangnya itu biasa, aku masih bisa main-main gitu, gak terlalu fokus sama orang tua juga. Ya sayang, tapi gak terlalu fokus, aku masih bisa main sana sini. Tapi kalau udah sekarang aku ngerasain udah gak punya ibu, jadi kayak aku mikir aku kayak lebih utamain kebahagiaannya ayah aja gitu. Soalnya ibu aku belum sempat aku gitu. belum Sempet merasa aku spesialin banget iya gitu. Kayak gitu. Akhirnya Jadi sekarang ingin semuanya buat ayah. iya, ikutin aja lah apa yang mau ayah mauin lah buat aku gitu. Pokoknya ayah dulu gitu ya. Ya gitu, meskipun bertentangan aku pengen ini, pengen itu, ya udah ngalah aja dulu. Soalnya pernah dulu kan ibu pengen ini, pengen itu, aku belum sempat wujudin kan, aku masih bocah dulu, Masih nggak belum tahu bisa, gitu ya. belum dewasa gitu. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupannya Maya memang kalau
sekarang buat sobat RTV juga yang orang tuanya masih lengkap, gunakan waktu sebaik mungkin buat orang Iya. tua kalian gitu ya, karena kita nggak pernah tahu orang tua Umur kalian juga tuh nggak ada yang tahu. akan dipanggil kapan gitu ya. Yang penting tetap selalu ngasih yang terbaik lah ya Iya. buat orang tua kita. Perlakukan mereka sespesial mungkin mumpung masih ada waktu, karena kalau udah dipanggil gak ada waktunya mau spesialin apa, paling cuma doa. Gak bisa kasih mereka baju ya kan, cuma doa aja gitu. Jadi syukurin aja yang masih ada gitu. Mantap, kayak gitu. Buat Maya sukses terus ya. Amin. Tetap happy Nyai. Amin. Tetap Semoga karirnya lancar terus. Amin. Gitu. Dan semoga cepat dapat pekerjaannya sesuai harapannya Maya. Terima kasih buat Maya udah Iya. berbagi cerita ya seputar kehidupannya Maya nih. Ternyata nggak semuanya happy terus nih. Ternyata ada sisi lain yang harus ditutupi. Iya. Tapi untuk sebagai model ya itu Iya. harus bisa menempatkan mood kita kayak gitu. Mood kita harus di posisi mana nih? Harus di happy atau sedih kayak gitu. Iya. Tapi semoga ke depan moodnya selalu happy nih. Amin. Mungkin dari sini juga, dari podcast ini kita bisa lebih mengenal Maya gitu ya. Walaupun fotonya selalu asik, selalu cantik gitu ya. Karena ini nih sisi lainnya gitu ya dari seorang Maya. Nama IG-nya apa nih? Maya Dwi.Yanti. Wah, kira-kira nanti buat PG-PG Madura yang ingin Bawa traveling. Terima kasih ya udah berbagi cerita dan buat Sama-sama. Sobat RTV. Terima kasih juga sudah menonton. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.